Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Keesokan harinya, Kinmu dan Ling Yuxiu bangun pagi-pagi dan mandi. Ling Yuxiu mengikat rambut wanita itu dan Kinmu memasang jepit rambut untuknya. Setelah suami istri itu selesai sarapan, sudah ada pelayan di istana yang mengatur segala macam hadiah ucapan selamat dan menyusunnya menjadi sebuah buku untuk diberikan kepada Kinmu. Kinmu dan Ling Yuxiu menyeruput teh mereka sambil membolak-balik buku bersama dan membacanya satu persatu. Selain harta karun, ada banyak hal aneh yang dikirim oleh para tamu. Misalnya, Lan Yutian telah memberi mereka wawasan yang telah ia pahami di bawah pohon dunia selama ini, Su Senghua telah memberi mereka sepanci daun teh dan sepanci anggrek harum, Zihuali telah memberi mereka pemandangan giok 100 putra yang telah ia ukir dengan pisaunya. Master Daolin Xuan telah menyalin salinan persamaan aljabar yang telah ditelitinya selama bertahun-tahun dan mengirimkannya. Zan Kong Rulai telah memberi mereka sebuah tasbih, dan Wang Muran telah memberi mereka surat tantangan, mengundang Kinmu untuk pergi ke ibu kota Little Jade untuk bertarung di wilayah yang sama. Kaisar Yan Feng memberi mereka setumpuk pamflet tebal dengan nama Kinmu tertulis di atasnya. Di bawahnya ada baris-baris karakter, Zeng. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi Jiang Baigui mengirimkan sebatang dahan yang berisi jalur pedangnya. Tidak diketahui apakah ia menantang Kinmu atau berharap ia dapat memahami jalur pedangnya dari dahan itu dan melangkah maju. Santo penebang kayu memberikan sebuah pamflet yang terdiri dari 360 dao besar pasca Natal, yang menunjukkan bahwa jubahnya diberikan kepada Kinmu, dan Yan Yunxi memberinya sebuah wortel yang telah digigit. Lu Zeng, si keledai, pasti telah menggigitnya saat ia datang untuk memberikan hadiah. Di Yue telah memberikan Ling Yuxiu sebuah jepit rambut, jadi seharusnya masih berguna. Tiansu telah memberinya sebotol anggur yang telah dia simpan selama bertahun-tahun dan tidak sanggup untuk diminum. Di Sitian dan Li Yuran secara pribadi menyalin salinan catatan tentang keterampilan surgawi yang telah mereka pahami. Petani tua Zuocha telah memberi mereka setumpuk beras yang mereka tanam sendiri, dan Niu Sanduo juga telah memberi mereka setumpuk beras. Nelayan Master Surgawi Hantang telah memberi mereka 2 kun merah kecil. Mereka masih muda, jadi mereka seharusnya lahir dari ikan merahnya. Ling Yuxiu segera mengambilnya dari tumpukan hadiah dan melihat 2 ikan merah kecil berenang di dalam akuarium kecil dengan dot di mulut mereka. Jangan sentuh mereka. Kinmu segera menghentikannya dan berkata, ini kun, mereka bisa memakan orang. Kedua kun merah kecil itu membungkus dot mereka dan menatapnya dengan polos. Keduanya terus menatap, dan Ling Yuxiu berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Surgawi Ling memberimu sebuah simpul yang dapat diikat selamanya, jadi apa yang Yang Mulia Surgawi berikan kepadamu memang berbeda dari yang lain. Kinmu mengeluarkan simpul yang diberikan oleh Ling Tianzun kepadanya, dan dia melihat bahwa simpul itu diikat dengan simpul merah. Ada berbagai macam tanda dao yang indah dari istana Miluo di dalamnya, dan dia tanpa sadar asyik membacanya. Yang Mulia Yue memberimu lentera konsentris. Ling Yuxiu mengeluarkan lentera dengan 2 hati yang disulam di atasnya. Dia berkata sambil tersenyum, apa yang diberikan oleh Yang Mulia Surgawi kepada kita benar-benar unik. Dia memberikannya kepada kami berdua untuk mendoakan agar kami bisa bersama selamanya. Kinmu tetap tanpa ekspresi. Lentera ini sangat kuat saat digunakan untuk bepergian. Ling Yuxiu mengambil lagi hadiah dari Dewa Raja Lang Er dan berkata, yang diberikan kakak perempuan Lang Er kepadamu adalah bunga. Kinmu menoleh dan jantungnya berdebar kencang. Bunga ini adalah bunga yang pernah ia lawan dengan Lang Er saat ia berada di ruang di tepi seberang. Saat Lang Er memberinya petunjuk, Kinmu tidak melawan balik pada serangan terakhir. Sebaliknya, ia membayangkan bunga segar dan memberikannya kepada Lang Er. Lang Er telah menanam bunga itu di kolam kekacauan primordial, dan bunga ini benar-benar bertahan sampai sekarang. Kinmu tertawa terbahak-bahak. Hadiah yang diberikan Lang Er kepadaku juga sangat unik, ya, sangat unik. Ling Yuxiu berkata sambil tersenyum, Master Racun Mu Yingsue telah mengirimkan peta geografis rumahnya. Kinmu segera berkata, hati-hati diracuni. Lebih baik dibakar saja. Master Formasi Heiyi telah mengirimkan peta kuda putih. Anda menunggangi kuda yang sama dengannya dan gambar Anda sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang belajar dari kakek tuli selama 2 tahun. Ada formasi pembunuh tersembunyi di dalam, bakar saja. Kaisar Agung Dewa Pedang Putih memberimu 1 set boneka. Ling Yuxiu mengobrak-abriknya dan melihat bahwa boneka itu adalah peti dengan 4 kaki. Ketika dia membuka peti itu, ada 2 orang kecil yang saling membelakangi.
Dia hendak mengeluarkan boneka-boneka itu untuk memeriksanya ketika Kinmu tiba-tiba berkata dengan terkejut, kakek apoteker memberi kami teknik kultivasi ganda, Nona, cepatlah datang. Ling Yuxiu menutup peti itu dan mendekat untuk melihatnya. Dia meludah dan berkata dengan wajah merah, kakek apoteker adalah seorang hooligan, seorang tua mesum. Awal yang mutlak memberiku sisik naga. Kinmu menemukan sisik naga itu dan melihatnya sebentar. Dia tersenyum dan berkata, Kaisar Timur Naga Biru, apa kabar? Awal yang mutlak pasti telah memberitahunya bahwa aku berutang budi pada naga biru itu ketika aku memurnikan pedang malapetaka. Hadiah sisik naga ini menarik. Matanya berkedip saat dia berkata, Absolute Beginning menduga bahwa aku tidak benar-benar pensiun, jadi dia menggunakan sisik naga ini untuk mengujiku. Jika aku membangkitkan Kaisar Timur Naga Biru, aku tidak akan benar-benar pensiun, dan aku akan tetap memiliki ambisi. Dia masih berhati-hati padaku. Dia menyingkirkan sisik naga dan tidak membangkitkan Kaisar Timur Naga Biru. Dia berkata, 10 dewa surgawi adalah 10 dewa surgawi, dan awal mutlak dan dewa surgawi Haotian hanyalah burung yang sama. Membangkitkan naga biru, kita akan membicarakannya di masa mendatang. Kaisar surgawi yang luas juga telah memberi kita sejumlah harta karun. Ling Yuxiu mendecak lidahnya karena terkejut dan berkata, dia benar-benar murah hati. Adipati surgawi juga telah memberiku hadiah. Hadiah itu diberikan atas nama Pangeran Bumi dan Adipati Surgawi. Dia mendesakku untuk membangkitkan kembali Pangeran Bumi Ahchou. Kinmu diam-diam menyingkirkan boneka dada yang diberikan Baikuer kepadanya dan membayangkan dirinya dan boneka Ling Yuxiu di tempat itu. Tidak baik baginya untuk langsung mendatangiku, jadi dia meminjam hadiah itu untuk mengingatkanku. Naga gendut mengirim satu set kitab suci pengasuhan manusia. Ling Yuxiu tertawa terbahak-bahak. Dan ini versi baru. Fatih Dragon benar-benar perhatian, jadi ini pasti untukku. Setelah mengatakan itu, dia melirik Kinmu. Kinmu tertawa dan memalingkan wajahnya dengan ekspresi muram. Taisi juga mengirim hadiah, berupa sepotong kecil kulit telur. Ling Yuxiu bertanya dengan bingung, mengapa dia mengirim kulit telur itu? Saudara senior Wei mengirim banyak peta geografis, apakah kamu ingin melihatnya? Suami istri itu membereskan dan akhirnya memeriksa hadiah-hadiah dari para tamu. Hadiah-hadiah yang seharusnya ditinggalkan begitu saja, sedangkan hadiah-hadiah yang tidak seharusnya ditinggalkan langsung dikirim ke kas kerajaan perdamaian abadi atau dijual. Hari sudah sore dan suami istri itu pergi untuk memberi penghormatan kepada orang tua mereka dan 8 tetua desa yang cacat. Nenek Si telah menyiapkan beberapa ekor sapi untuk Kinmu. Hati Kinmu menegang dan dia diam-diam melihat beberapa ekor sapi itu dan baru merasa lega ketika dia menyadari bahwa itu benar-benar sapi. Muer, ayo kita kembali ke desa, kata si buta sambil tersenyum. Sungai yang deras, desa orang tua yang cacat. Naga Hen telah lama menduduki tempat ini dan menjadi tiran di sekitarnya. Semua orang berencana untuk merapikannya dan mengusir Naga Hen. Kinmu tersenyum. Tidak perlu, aku seorang pemuja surgawi yang penyendiri, dan aku juga enggan untuk tetap berkuasa. Bagaimana aku bisa tinggal di desa pegunungan kecil dari sebelumnya? Dia memvisualisasikannya dengan kesadaran ilahinya, dan setelah beberapa saat, istana surgawi yang keemasan dan gemilang muncul di langit di atas desa tua yang cacat. Istana itu indah, harum, dan megah. Dia berjalan ke istana surgawi bergandengan tangan dengan Ling Yuxiu. Istana surgawi melayang di atas awan, dan di bawahnya terdapat naga ayam yang tak terhitung jumlahnya yang menatap istana surgawi dengan rasa iri. Sungai surgawi mengalir di langit, dan Kinmu menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk memindahkan sebidang tanah ke sisi sungai surgawi. Dia memelihara sapi-sapi di tepi sungai. Pegunungan hijau dan air hijau, dan awan putih melayang di udara. Itu sangat puitis dan indah. Ling Yuxiu menempatkan 2 kun merah kecil yang telah dikirim oleh nelayan kolam dingin ke sungai surgawi. Kedua kun merah kecil itu membungkus dot mereka dan berenang di sekitar tepi sungai, tidak mau pergi. Ling Yuxiu baru saja pergi ketika dia mendengar 2 suara retakan keras dari sungai surgawi. 2 kun merah besar yang panjangnya ratusan kaki melompat keluar dari air dan membuka mulut mereka untuk memakan 2 sapi yang sedang merumput di tepi sungai. 2 sapi yang tersisa buru-buru lari. Ling Yuxiu tercengang. Ia melihat kedua kun merah itu menggerakkan tubuh mereka dan perlahan-lahan mundur ke sungai surgawi. Mereka berubah menjadi 2 ikan merah kecil yang berenang dengan dot di mulut mereka. Suamiku belum tahu soal ini. Aku akan membeli 2 ekor sapi lagi untuk menebusnya. Dia tidak boleh tahu. Ling Yuxiu pergi tergesa-gesa dan membeli 2 ekor lembu untuk bergabung dengan kawanan lembu agar jumlahnya lengkap. Dia menanam bunga yang dikirim Langer melalui sungai surgawi dan juga menanam lobak berkabut. Ketika lobak itu jatuh ke tanah,
lobak itu tiba-tiba tumbuh setelah dikunyah oleh Lu Zeng. Lobak itu dengan cepat kembali ke keadaan semula dan berubah menjadi bayi telanjang yang melompat keluar dari tanah, melompat ke sungai untuk mandi. Hati-hati dengan kun di sungai. Tepat saat Ling Yuxiu mengatakan ini, dia mendengar suara kaca dan dua kun merah melompat keluar dari air. Bayi telanjang itu mengepalkan tinjunya dan memukuli dua kun merah itu dengan menyakitkan. Baru pada saat itulah Ling Yuxiu merasa rileks. Qin Mu mempelajari catatan kuno dalam hadiah dan membolak-baliknya satu persatu. Ling Yuxiu juga membawa hasil dari segala macam transformasi dalam kedamaian abadi, yang sangat bermanfaat baginya. Itu membuatnya kagum pada perkembangan seni, jalan, dan keterampilan ilahi dalam kedamaian abadi selama bertahun-tahun. Dia membolak-balik 360 catatan dao besar yang diberikan Saint Woodcutter kepadanya dan membandingkannya, sambil sedikit mengernyit. Guru penebang kayu telah menyusun 360 dao agung, yang juga merupakan bentuk embrio dari 360 aula pemujaan orang suci surgawi. Namun, setelah lebih dari 100 tahun reformasi dalam kedamaian abadi, berapa banyak lagi yang lebih dari 360 dao agung dari alam pasca Natal? Qin Mu menutupi gulungan itu dan berdiri. Reformasi perdamaian abadi telah terus-menerus melahirkan industri-industri baru, dan setiap industri baru melambangkan kelahiran dao besar pasca kelahiran yang baru. Jalannya tidak ada habisnya, dan bukan tentang jalan mencari jalan yang tidak ada habisnya, melainkan tentang jalan agung pasca Natal yang tidak ada habisnya dan tidak pernah bisa dijelajahi sepenuhnya. Ia menyerap hasil reformasi perdamaian abadi sambil menikah dengan Ling Yuxiu dengan bahagia. Ia juga berjalan-jalan dengan para tetua desa yang sudah tua dan cacat, dan waktu berlalu dengan cepat. Jarang baginya untuk menenangkan hatinya. Selama hari-hari ini, ia bermeditasi dengan tenang dan mengatur teknik serta seni ilahinya. Hati daunnya menjadi semakin tak terduga, dan hal-hal yang diberikan Lan Yuntian kepadanya sangat mencerahkan. Reformasi perdamaian abadi dan 360 dao besar yang diperoleh Saint Woodcutter juga telah memberinya pemahaman yang mendalam. Kaisar Yan Feng dan guru kekaisaran Jiang Baigui menangani urusan administrasi perdamaian abadi, sementara Yu Chenzi bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan istana surgawi. Masalah-masalah sepele ini tidak mengganggu hati daunnya. Lambat laun, ia merasa bahwa jalan, keterampilan, dan seni ilahinya berada di titik buntu, di ambang terobosan besar. Ia merasa bahwa ia akan mencapai ranah yang sama sekali baru, tetapi ia sama sekali tidak tahu jalan di depannya. Qin Mu berjalan maju mundur dan tanpa sadar tiba di tepi sungai surgawi. Dia melihat sekelompok naga hen terbang ke langit dan mencari serangga di hutan. Di samping mereka ada beberapa ekor sapi yang berbaring di bawah rindangnya pepohonan sambil mengibas-ngibaskan ekornya dan merenung dengan santai. Qin Mu duduk di rumput dan berpikir keras. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba mendengar sebuah suara, "Dulu, Yang Mulia Mu sedang menggembalakan sapi, tetapi sekarang, Anda membiarkan saya." Membiarkan saya mendesah tanpa henti karena emosi. Qin Mu menoleh dan melihat Kaisar Langit Luas mengenakan seragam. Tidak diketahui kapan dia tiba. Qin Mu berdiri dan memaksakan senyum. "Yang Mulia telah mengejekku." Kaisar Surgawi Langit Luas datang ke sisinya dan melihat sekeliling. "Dulu, ketika aku mendengar bahwa Yang Mulia Surgawimu telah kehilangan hati daunnya, aku tidak berani mempercayainya. Sekarang setelah aku melihatmu dalam keadaan putus asa seperti itu, aku mempercayainya, tetapi sedikit kesedihan muncul di hatiku." Dia menatap langit dan bergumam, "Tanpa lawan seperti Celestial Mastermu, apa gunanya kekuatan bela diriku?" Dua aliran air mata jatuh dari sudut matanya.